Informasi lainnya, pemirsa, Korlantas Polri resmi mengubah skema ujian praktik pembuatan surat izin mengemudi kendaraan roda 2 atau SIM-C dari sebelumnya lintasan berbentuk angka 8 kini menjadi huruf S. Perubahan ini merupakan respon dari masukan masyarakat yang menyebut bahwa ujian praktik pembuatan SIM dianggap terlalu menyulitkan dan terkesan seperti akrobatik. Korps Lalu Lintas Polri resmi mengubah materi ujian praktik surat izin mengemudi kendaraan motor dari angka 8 menjadi huruf S. Perubahan ini merupakan respon dari masukan masyarakat yang menyebut bahwa ujian praktik pembuatan SIM dianggap terlalu menyulitkan dan terkesan akrobatik. Sebelumnya, Kapolri Listio Sigit Prabowo juga pernah menyebut bahwa ujian SIM dengan lintasan tes yang ada saat ini selayaknya pemain sirkus. Studi banding segera, kalau bisa 1 bulan ini yang namanya ujian praktek SIM dipermudah, disesuaikan. Saya kira ini yang di sini kalau ujian saya uji dengan baterai tes yang ada ini, mungkin dari 200 ini yang lulus paling 20. Benar nggak? Nggak percaya? Atau hari ini langsung saya bawa ke Daan Mogot, kalian langsung saya uji. Ya. Karena kalau yang lolos dari situ pasti nanti lulus bisa jadi pemain sirkus. Selain lintasan yang telah berubah menjadi huruf S, sirkuit uji SIM juga telah diperlebar yang semula 1,5 kali lebar kendaraan kini menjadi 2,5 kali lebar kendaraan. Perubahan lainnya antara lain perubahan lintasan menjadi sebuah sirkuit yang mengakomodir 4 materi ujian praktik dengan ukuran yang sudah diperlebar dan tanpa materi zigzag test atau slalom test. Uji pengereman panjang lintasan yaitu 20 meter dan jarak antar patok menjadi 2,5 meter. Lalu uji U-turn panjang lintasan yaitu 10 meter, 2 meter untuk tikungan saat berbelok dan jarak antar patok menjadi 3 meter. Uji huruf S panjang lintasan sebesar 35 meter dan uji reaksi rem menghindar panjang lintasan lurus yaitu 1,6 meter. Panjang lintasan menghindar 4 meter dan jarak antar patok 3 meter dengan total panjang lintasan 24 meter. Nah, kita mencoba mengimprovisasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Dirlantas dan semua pihak yang memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan ini. Sore ini saya sengaja datang ke Daan Mogot dan nanti hari Senin kita harapkan 2 hari ini masing-masing jajaran sampai ke tingkat Polres bisa menerapkan ujian seperti yang kita lihat. Pada kesempatan tersebut, Korlantas Polri juga memperkenalkan buku materi ujian SIM A dan C sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan dalam ujian teori pembuatan SIM. Peluncuran buku ini bertujuan untuk membantu pemohon SIM dalam mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian teori. Irjen Firman Santiabudi mengumumkan dengan adanya buku materi ini diharapkan tidak akan ada lagi masyarakat yang mengeluh karena tidak memiliki materi untuk dipelajari sebelum ujian, sehingga mampu meningkatkan peluang lulus dalam ujian SIM. Peluncuran buku SIM A dan SIM C. Jadi teman-teman yang akan melaksanakan ujian sekarang bisa download atau membaca ini ujian teori SIM. Di sini ada beberapa macam soal yang persis akan dihadapi oleh teruji. Jadi kuncinya rekan-rekan seluruh para peserta yang akan mengajukan SIM silakan dibaca. BNPB bersama Kemenko PMK berencana akan membuat lumbung cadangan logistik di 3 distrik terdampak meliputi Anggan, Dugume, Lembawi, dan Oneri. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan kekeringan yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah dikarenakan akibat pengaruh musim dingin yang terjadi di wilayah Australia. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhari menyampaikan, kekeringan yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah bukan karena musim kemarau yang sedang berlangsung di Indonesia, namun dipengaruhi oleh musim dingin di Australia. Abdul mengatakan kondisi tersebut seperti halnya musim dingin di negara lain yang membuat tumbuhan tidak bertumbuh, melainkan gugur untuk menghemat air karena udaranya membawa kekeringan. Ketika kita bicara kekeringan di Papua, kekeringannya ini bukan kekeringan karena nggak ada hujan. Sewaktu kami di sana, hujan itu turun pagi, sore,
dan awan itu tebal. Jadi hujan bukan masalah di situ. Okay. Yang menjadi masalah pada periode Juli sampai Agustus ini itu di Australia itu kan winter. Nah, ini ada pengaruh udara dingin ini sampai ke sana membawa, kalau misalkan kita bicara winter di luar negeri, pada saat winter itu kan tumbuhan nggak ada yang tumbuh. Biasanya kan sebelum winter dia gugur untuk menghemat air, karena winter membawa kekeringan karena dia menghisap udara air yang ada di udara. Mengingat daerah di Papua Tengah banyak dataran tinggi yang mampu menghasilkan udara di sekitarnya menjadi sangat dingin, membuat adanya kabut upas maupun butiran es di 3 distrik yang terdampak kekeringan, yakni Agan Dugume, Lembawi, dan Oneri. 3 distrik ini pun biasanya bercocok tanam secara swadaya untuk memenuhi kebutuhan kelompok mereka. Abdul juga menyampaikan bahwa butiran es yang muncul setiap malam dan pagi hari ini nyatanya menggembosi umbi-umbian yang ada di dalam tanah yang menjadi sumber makanan utama bagi masyarakat Papua. Kondisi tersebut terjadi berulang-ulang sehingga membuat BNPB merumuskan penanganan bencana ke depannya di wilayah tersebut. Dan nantinya BNPB bersama Kemenko PMK juga akan membuat lumbung cadangan makanan agar mendukung pengadaan logistik di wilayah Papua Tengah. BNPB beserta Menko PMK mengusulkan akan dibangun lumbung cadangan makanan di situ. Ketika cadangan makanan ini tidak ada, kita atau dukungan logistik yang mau didorong apakah dari distrik terdekat, itu jaraknya sangat jauh. Dan biasanya cuma bisa ditransportasikan dengan udara. Dan nanti akan kita lihat medannya seperti apa. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut salah satu solusi mengatasi masalah polusi di Jakarta, yakni dengan menggeser beban Jakarta sebagai ibu kota ke ibu kota Nusantara Kalimantan Timur. Presiden menilai polusi di Jakarta sudah terjadi bertahun-tahun dan bukan hanya saat ini yang tengah ramai diperbincangkan media sosial. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara soal keluhan buruknya kualitas udara yang tidak sehat di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Presiden menilai polusi udara di Jabodetabek ini memang telah terjadi selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek ini adalah dengan memindahkan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan Timur. Polusi itu tidak hanya hari ini, sudah bertahun-tahun kita alami. Di ibu kota DKI Jakarta ini bertahun-tahun kita alami dan ya salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta sehingga sebagian nanti digeser ke ibu kota Nusantara. Selain pengurangan beban di Jakarta dan memindahkan ke IKN, Presiden menyebut solusi lain adalah dengan kebijakan pemerintah saat ini yang terus mendorong penggunaan transportasi massal seperti LRT, MRT, dan kereta cepat hingga peningkatan penggunaan mobil listrik. MRT itu harus segera selesai di semua rute. LRT untuk semua rute selesai. Kereta cepat itu moda-moda transportasi yang akan mengurangi polusi, termasuk nantinya pemakaian mobil listrik. Kenapa kita berikan dorongan karena itu. Sebelumnya, polusi udara di Jakarta disebut semakin tidak sehat setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Berdasarkan pantauan dari Nafas Indonesia, aplikasi kualitas udara terbesar di Indonesia yang menggunakan sensor di media sosial, diketahui hampir seluruh titik sensor nafas di Jabodetabek kualitas udaranya sangatlah kotor dan mayoritas masuk kategori tidak sehat. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Kerjasama Islam di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan Sekjen OKI membahas mengenai 4 hal, mulai dari masalah Afghanistan hingga masalah Rohingya. Presiden Joko Widodo pada Senin 7 Agustus 2023 menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI Hisen Brahim Taha di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam keterangannya usai mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut menyebutkan ada 4 hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait dengan isu pembakaran Quran. Presiden Joko Widodo mengharapkan OKI terus memperjuangkan untuk mengurangi dan memberantas Islamfobia yang banyak terjadi saat ini.
Selanjutnya, Presiden Jokowi dan Sekjen OKI membahas mengenai masalah Afghanistan, terutama yang berkaitan dengan akses pendidikan bagi perempuan dan anak-anak perempuan. OKI memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang terus konsisten menyuarakan dan membantu akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan. Terkait dengan akses pendidikan kepada para perempuan dan anak-anak perempuan di Afghanistan. OKI juga menyampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan Indonesia yang terus konsisten menyuarakan dan membantu akses perempuan dan anak-anak perempuan di Afghanistan untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, OKI juga mengapresiasi partisipasi ulama Indonesia di dalam kunjungan para ulama OKI di Afghanistan, dan sebentar lagi akan ada kunjungan ulama OKI yang kedua ke Afghanistan, di mana ulama-ulama Indonesia juga akan ikut serta. Hal ketiga yang dibahas yaitu mengenai isu Palestina. Menlu menuturkan Sekjen OKI sangat menghargai posisi Indonesia untuk membela kepentingan perjuangan Palestina selama ini. Dan keempat, Presiden Jokowi dan Sekjen OKI membahas terkait masalah Rohingya. Menurut Menlu, Sekjen OKI kembali menyampaikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk suku Rohingya yang saat ini berada di kompleks pengungsian Cox's Bazar di Bangladesh. Oleh karena itu, Presiden terus berkomitmen bersama dengan negara-negara anggota lain di ASEAN untuk terus menyuarakan kepentingan Rohingya di dalam pertemuan-pertemuan ASEAN. Pemirsa, usai jeda, Kominfo Newsroom akan mengulas informasi rantai pasok dan kemitraan strategis pengembangan usaha mikro. Tetaplah di Kominfo Newsroom.